Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najla Akila Musyafa dengan NIM 2250191206. Di sini saya akan memenuhi tugas sebelum praktikum dari bab 4 yang berjudul Standarisasi Bahan Baku dan Sediaan Farmasi Berbasis Bahan Alam. Adapun tujuan pembelajaran dari praktikum kali ini, yang pertama itu ada memahami konsep dasar standarisasi bahan baku obat berbasis simplisia dan ekstrak. Nah, dari tujuan pertama ini, eh, bahwasannya simplisia ini adalah bahan alami yang masih sederhana. Biasanya berupa bagian tanaman yang sudah dikeringkan, misalnya seperti daun, biji, atau akar. Sedangkan ekstrak adalah hasil penyaриan dari simplisia menggunakan pelarut tertentu. Yang kedua itu, tujuan dari pembelajaran ini kita harus bisa menguasai parameter keamanan, mutu, khasiat, dan stabilitas produk farmasi berbahan alam. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran yang kedua ini tidak hanya soal zat aktifnya saja, tetapi juga bagaimana produk itu bisa aman dikonsumsi, stabil dalam penyimpanan, serta memberikan khasiat sesuai klaimnya. Dan yang ketiga itu memahami uji identitas, uji mutu non-spesifik, dan analisis kimia kuantitatif. Nah, yang ketiga ini, dengan penguasaan semua ini, nantinya kita bisa menilai apakah suatu bahan alam ini layak digunakan sebagai bahan baku obat atau sediaan farmasi. Nah, selanjutnya pendahuluan. Standarisasi bahan alam adalah serangkaian proses penetapan standar kualitas bahan baku seperti simplisia atau ekstrak dan produk jadi yang memastikan keseragaman kualitas, keamanan, serta efektivitas farmakologis dari produk. Nah, tujuannya ini adalah menjamin bahwa produk akhir mengandung kadar senyawa aktif yang konsisten, aman digunakan, dan memiliki khasiat yang dapat dipercaya. Lalu, proses standarisasi ini juga mencakup tahap awal penentuan identitas bahan baku melalui uji makroskopik, mikroskopik, kimiawi, pengujian kemurnian dan keamanan, serta penentuan kadar senyawa aktif, standarisasi bahan alam, serta penentuan kadar senyawa aktif. Nah, lalu selanjutnya, standarisasi bahan alam juga meningkatkan kualitas produk farmasi, memastikan dosis dan efek terapeutik konsisten. Hal ini juga sejalan dengan regulasi pemerintah yang mengatur peredaran obat bahan alam agar memenuhi syarat mutu kefarmasian dan membantu pengembangan fitofarmaka yang dapat bersaing dengan obat modern. Lalu pada soal pertama di tugas sebelum praktikum ini, sebutkan parameter bahan baku, simplisia dan ekstrak dan sediaan obat bahan alam yang umum dipersyaratkan oleh Farmakopeia Herbal Indonesia. Nah, untuk parameter dan mutu parameter mutu bahan baku simplisia dan ekstrak ini terdapat dua kategori, yaitu kategori spesifik dan non-spesifik. Adapun parameter yang pertama itu parameter spesifik itu meliputi pemberian atau organoleptis atau bisa juga ciri makroskopis dan mikroskopis, nama Latin dan senyawa identitas yang diidentifikasikan menggunakan kromatografi lapis tipis. Nah, yang kedua itu parameter non-spesifik. Parameter non-spesifik ini meliputi penetapan kadar air dan susut pengeringan yang dipersyaratkan tidak lebih dari 10%. Lalu ada kadar abu total dan kadar abu tidak larut asam, kadar sari larut air dan larut etanol, serta kandungan kimianya. Lalu pada parameter spesifik ini ada meliputi beberapa hal. Yang pertama itu ada identitas. Nah, identitas itu sendiri meliputi deskripsi tata nama, bagian tumbuhan yang digunakan, dan senyawa identitas. Yang kedua itu ada organoleptik. Nah, organoleptik itu sendiri meliputi penggunaan panca indera untuk mendeskripsikan bentuk padat, serbuk, kental, ataupun cair. Dan juga warna, bau, serta rasa.
Lalu yang ketiga ada kandungan kimia. Kandungan kimia ini untuk memberikan gambaran awal jumlah senyawa yang terkandung. Nah, selanjutnya pada uji kandungan kimia ekstrak ini ada beberapa hal yang bisa dijadikan pengujian pada kandungan kimia ekstrak. Yang pertama itu ada pola kromatogram seperti KLT, KCKT, dan kromatografi gas. Nah, kadar total golongan kandungan kimia ini bisa diuji oleh beberapa instrumen seperti spektrofotometri, titrimetri, volumetri, dan gravimetri. Nah, biasanya eh, penentuan kadar total golongan kandung kimia ini eh, digolongkan jadi beberapa hal. Yang pertama itu ada golongan minyak atsiri, yang kedua itu golongan steroid, tanin, flavonoid, dan alkaloid. Yang ketiga itu ada golongan triterpenoid atau biasa disebut juga dengan saponin dan anthraquinone. Nah, untuk kadar kandungan kimia itu sendiri biasanya senyawa identitas atau senyawa kimia utama atau senyawa aktif. Nah, biasanya untuk kadar apa sih namanya metode yang biasa digunakan oleh kadar kandungan kimia ini biasanya memakai metode densitometri ataupun kromatografi gas ataupun bisa juga KCKT atau disebut juga biasanya dengan kromato cair kinerja tinggi. Selanjutnya untuk parameter non-spesifik. Nah, untuk parameter non-spesifik ini yang pertama itu pengujian untuk kadar air. Nah, kadar air itu adalah jumlah air yang terkandung dalam simplisia yang telah dikeringkan dan diserbukan. Adanya air menyebabkan pertumbuhan mikroba, jamur, serangga, dan hidrolisis. Oleh karena itu, persyaratan kadar air ini perlu ditetapkan untuk simplisia yang mudah menyerap atau rusak oleh air. Nah, yang kedua itu selanjutnya susut pengeringan. Susut pengeringan ini hilangnya massa suatu zat akibat proses pengeringan hingga mencapai bobot konstan. Kehilangan massa disebabkan oleh penguapan air atau senyawa volatil lainnya yang terkandung dalam bahan. Nah, ini berikut eh, cara menentukan rumus untuk cara menentukan persentase dari susut pengeringan. Caranya itu bobot awal sampel dikurangi bobot akhir sampel dibagi bobot simplisia dikali 100% akan mendapatkan persentase dari susut pengeringan. Selanjutnya, kadar abu. Kadar abu ini, abu itu adalah bahan sisa atau disebut juga dengan residu berupa oksida logam yang berasal dari proses pemijaran atau oksidasi komponen anorganik suatu bahan. Nah, contoh oksida logam itu biasanya natrium oksida, kalsium oksida, dan magnesium oksida. Nah, tujuan dari penentuan kadar abu ini biasanya untuk mengetahui kadar mineral, kemurnian, dan keberadaan kontaminan pada simplisia. Nah, biasanya abu yang tersisa ditentukan oleh tiga metode berbeda. Itu ada mengukur total abu, abu yang tidak larut dalam asam, dan abu yang larut dalam air. Nah, untuk kadar abu total itu sendiri dirancang untuk mengukur jumlah total material yang tersisa setelah pembakaran. Nah, ini itu mencakup abu fisiologis yang berasal dari jaringan tanaman itu sendiri dan abu non fisiologis yang merupakan materi asing seperti pasir dan tanah yang menempel pada permukaan tanaman. Nah, selanjutnya itu pada kadar abu tidak larut asam. Nah, kadar abu tidak larut asam ini ditujukan untuk mengetahui kadar abu non fisiologis. Nah, untuk mengetahui persentase dari kadar abu tidak larut asam, rumusnya adalah bobot abu tidak larut asam dibagi bobot simplisia dikali 100%. Selanjutnya, untuk kadar abu larut air itu tujuannya untuk mengetahui kadar abu fisiologis. Untuk rumusnya itu bobot abu total dikurangi bobot abu tidak larut air dibagi bobot simplisia dikali 100%. Lalu selanjutnya ada residu pestisida. Nah, residu pestisida ini adalah pengujian kadar residu pestisida yang mungkin terdapat sebagai kontaminan dari proses atau pengolahan bahan baku tumbuhan. Ini sangat penting sekali dilakukan untuk menjamin keamanan dari efek toksik pestisida. Biasanya dilakukan dengan metode KLT densitometri dan kromatografi gas. Lalu yang kelima ada cemaran logam berat. Nah, cemaran logam berat ini menentukan
eh, kandungan logam berat secara spektroskopi serapan atom atau lainnya yang lebih valid. Nah, tujuannya itu memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung logam berat seperti Hg, Pb, Cd, dan lain-lain. Melebihi nilai yang ditetapkan karena berbahayanya toksis bagi kesehatan. Dan selanjutnya untuk cemaran mikroba itu, cemaran mikroba ini menghitung bakteri variabel pada simplisia atau sediaan obat tradisional menggunakan beberapa metode. Yang pertama itu ada salah satunya filtrasi membran. Lalu ada juga angka lempeng total atau disebut juga dengan ALT. Nah, apa namanya? Identifikasi adanya mikroba yang patogen secara analisis mikrobiologi. Nah, tujuan dari cemaran mikroba itu sendiri, coba apa sih tujuan dari cemaran mikroba itu sendiri adalah untuk eh, ini jeda apa ya? Jeda apa? Anjir, kok nggak bisa sih? Sih bangun. Nah, untuk cemaran mikroba itu sendiri tujuannya untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak itu tidak boleh mengandung mikroba patogen dan non-patogen melebihi atas yang ditetapkan karena berpengaruh pada stabilitas ekstrak dan toksik. Lalu selanjutnya ada kadar sari larut air dan larut etanol. Nah, kadar sari larut air dan kadar sari larut etanol ini biasanya digunakan untuk menentukan kemampuan dari bahan baku obat atau simplisia apakah dia itu tersari dalam larut air ataupun mampu larut dalam larut organik. Nah, untuk prosedurnya itu, untuk penetapan kadar sari larut air itu, yang pertama ditimbang 5 gram serbuk yang telah kering dan masukkan ke dalam Erlenmeyer. Yang kedua ditambahkan 100 ml air, ditimbang wadah dan isinya, aduk dan biarkan 1 jam. Yang ketiga direflux selama 1 jam, didinginkan dan ditimbang kembali. Yang keempat diet air hingga bobot awal, aduk, saring dan uapkan 250 ml filtrat dalam cawan yang telah ditaruh di atas tangas air hingga kering. Lalu selanjutnya dipanaskan residu pada suhu 105 derajat Celcius hingga bobot tetap, lalu dihitung kadar dalam persen terhadap berat simplisnya. Selanjutnya ada penetapan kadar sari larut etanol. Nah, untuk prosedurnya itu yang pertama dimaserasi 4 gram simplisia dalam labu takar 100 ml berisi etanol sambil sesekali dikocok dalam 6 jam pertama, diamkan selama 18 jam. Lalu disaring cepat mencegah etanol menguap, diuapkan 25 ml filtrat dalam cawan yang telah ditara di atas tangas air hingga kering, lalu dipanaskan residu pada suhu 105 derajat Celcius hingga bobot tetap, dan dihitung kadar dalam persen terhadap berat simplisia.
Lalu ini ada rumus untuk mengetahui kadar sari dari simplisia yang larut etanol. Selanjutnya ada peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 32 tahun 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Nah, ada persyaratannya untuk campuran mikroba itu sendiri. Biasanya untuk ALT itu kurang dari 5 kali 10 pangkat 7 koloni. Angka kap angka kapang kamir itu kurang dari 5 kali 10 pangkat 5 koloni. Lalu yang lainnya. Nah, sedangkan untuk parameter uji mutu dari sediaan obat bahan alam ini meliputi beberapa hal. Yang pertama itu ada organoleptik, yang kedua ada keseragaman bobot, yang ketiga ada waktu hancur, yang keempat ada volume terpindahkan, yang kelima ada cemaran mikroba dan logam berat, yang keenam ada uji khasiat dan toksisitas. Lalu yang soal yang kedua ini sebutkan metode analisis kimia yang umum digunakan di Farmakope Herbal Indonesia. Nah, metode analisis kimia yang dapat digunakan di Farmakope Herbal Indonesia itu ada tiga metode. Yang pertama itu ada analisis organoleptis, makroskopis, mikroskopis. Itu biasanya analisis ini digunakan pada bahan baku obat. Nah, yang kedua itu ada analisis kandungan kimia. Nah, analisis kandungan ini untuk memastikan identitas dan kadar zat aktif, simplisia, dan ekstrak. Yang ketiga itu ada metode kromatografi. Nah, metode kromatografi ini untuk memastikan identitas dan kadar zat aktif, simplisia, dan ekstrak. Nah, untuk poin yang ketiga, metode kromatografi ini eh, ada 5 metode yang biasa digunakan pada metode analisis metode kromatografi ini. Yang pertama itu ada kromatografi lapis tipis. Nah, kromatografi lapis tipis ini adalah metode pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan migrasi di lapisan tipis senyawa berdasarkan perbedaan migrasi di lapisan tipis adsorben silika gel. Contoh senyawa disemprot pada plat lalu dikembangkan dengan pelarut. Senyawa menunjukkan pola bercak yang khas. Lalu selanjutnya ada KLT densitometri. Nah, KLT densitometri ini pengembangan KLT yang disertai dengan pengukuran kuantitatif bercak kromatografi menggunakan detektor cahaya. Nah, ini tuh menghasilkan data kandungan senyawa dengan presisi lebih baik dibandingkan KLT dengan KLT biasa. Selanjutnya ada kromatografi cair kinerja tinggi atau biasa juga disebut dengan KCKT. Nah, KCKT ini adalah metode pemisahan senyawa menggunakan kolom berisi fase diam dan pelarut fase gerak yang dipompa dengan tekanan tinggi. Nah, deteksi senyawa ini biasanya menggunakan spektrofotometri UV visible karena sangat sensitif dan kuantitatif. Nah, selanjutnya ada spektrofotometri UV visible. Nah, spektrofotometri UV visible ini metode pengukuran serapan cahaya ultraviolet dan sinar tampak oleh larutan senyawa. Biasanya digunakan untuk identifikasi dan penentuan konsentrasi. Lalu selanjutnya ada volumetri. Nah, volumetri ini adalah metode titrasi yang menggunakan larutan standar untuk menentukan kadar zat aktif secara kuantitatif berdasarkan reaksi stoikiometri. Lalu selanjutnya soal yang ketiga. Bacalah dan buatlah rangkuman beberapa pengujian dalam parameter standarisasi yang tertera pada Farmakope Herbal Indonesia sesuai tabel berikut. Yang pertama itu ada susut pengeringan. Nah, untuk susut pengeringan ini, metode pengujiannya dilakukan untuk mengukur jumlah air dan senyawa mudah menguap yang hilang dari satu sampel saat dipanaskan hingga mencapai berat konstan. Adapun prinsip dari metode pengujian susut pengeringan ini yaitu pengurangan berat bahan setelah dikeringkan dengan cara yang telah ditetapkan. Nah, untuk parameter kunci yang bisa diamati dari pengujian dengan metode susut pengeringan ini, biasanya pada persentase senyawa yang hilang atau menguap selama proses pengeringan yang mencakup air dan senyawa yang mudah menguap lainnya. Nah, yang kedua itu ada kadar air. Untuk kadar air ini, metode pengujiannya ada dua metode. Yang pertama ada metode aziotropi atau gravimetri. Ada pengujian pada metode aziotropi dan gravimetri. Nah, untuk prinsip dari metode aziotropi itu sendiri ya, adalah air dalam sampel diuapkan melalui destilasi menggunakan pelarut organik yang tidak bercampur dengan air, dan air kemudian dikumpulkan dan volume diukur dalam tabung ukur.
Nah, biasanya parameter kunci yang bisa diamati pada metode azeotropi ini biasanya adalah volume air yang terpisah terkumpul dalam wadah penampung untuk menentukan kadar air dalam sampel serta titik didih campuran pelarut dan air untuk memastikan pembentukan azeotrop dan penguapan yang efektif. Nah, lalu yang kedua itu ada pada metode gravimetri. Nah, pada metode gravimetri ini prinsipnya adalah air dalam sampel diuapkan dengan cara pemanasan dalam oven pada suhu tertentu. Nah, untuk parameter utama yang bisa diamati oleh kadar air metode gravimetri ini adalah berat sampel awal, berat sampel setelah penyaringan, waktu pengeringan, dan berat konstan. Lalu selanjutnya kadar sari. Kadar sari ini metode yang bisa digunakan pada kadar sari itu ada dua. Nah, kadar sari itu sendiri terbagi menjadi dua, ada kadar sari larut air dan ada juga kadar sari larut etanol. Pada kadar sari larut air ini, metodenya biasanya ekstraksi komponen yang larut dalam air dari sampel. Kemudian menguapkan pelarutnya dan menimbang residu yang tersisa. Lalu prinsip kadar sari larut air itu sendiri, prinsipnya adalah mengekstraksi dan mengukur komponen kimia dalam sampel yang larut dalam air, kemudian menentukan kadarnya secara gravimetri. Dan yang selanjutnya itu kadar sari larut etanol. Nah, kadar sari larut etanol ini ditentukan oleh jumlah komponen dalam simplisia yang dapat diekstraksi menggunakan pelarut etanol. Adapun prinsip dari kadar sari larut etanol itu sendiri adalah mengekstraksi komponen yang larut dalam etanol dari sampel, kemudian menguapkan pelarutnya dan menimbang residu kering untuk menghitung persentase zat yang dapat terlalu. Lalu parameter kunci yang bisa diamati dari pada kadar sari itu sendiri, mau itu kadar sari larut air ataupun kadar sari larut etanol itu ada beberapa hal. Yang pertama itu parameternya bisa dilihat dari berat sampel awal, lalu berat cawan kosong, yang ketiga itu berat cawan dan residu, yang keempat itu volume ekstrak total, yang kelima itu volume filtrat yang diuapkan, yang keenam itu suhu pengeringan, yang ketujuh berat konstan, dan yang terakhir adalah waktu dan suhu ekstraksi. Lalu selanjutnya eh, yang keempat itu ada pengujian kadar abu total. Nah, pengujian pada kadar abu total ini metode yang bisa digunakan adalah menentukan jumlah sisa mineral anorganik yang tertinggal setelah bahan organik dalam simplisia dibakar habis pada suhu tinggi. Nah, biasanya prinsip dari kadar abu total eh, adalah membakar habis semua komponen organik dalam sampel pada suhu tinggi hingga hanya tersisa komponen anorganik atau komponen mineral saja yang berupa abu. Kemudian ditimbang residu abu tersebut untuk menentukan persentase terhadap bobot awal sampel. Nah, lalu untuk parameter utama yang bisa dianalisis oleh metode kadar abu total ini, yang pertama poin-poinnya ada suhu pemijaran, yang kedua ada waktu pemijaran, yang ketiga bobot tetap, yang keempat warna abu akhir, yang kelima bobot sampel, dan yang terakhir adalah pendinginan dalam desikator. Lalu selanjutnya ada KLT atau biasa disebut juga dengan kromatografi lapis tipis. Nah, metode ini biasanya memisahkan komponen campuran berdasarkan perbedaan mobilitasnya antara fase diam, seperti lapis tipis di plat itu, dan fase gerak pelarut-pelarut yang kita gunakan. Nah, prosesnya itu melibatkan pentotalan sampel pada plat KLT, elusi menggunakan pelarut dalam chamber, dan identifikasi noda menggunakan lampu UV atau reagen. Nah, untuk prinsip kromatografi lapis tipis itu sendiri, prinsipnya adalah pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan mobilitas antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Adapun parameter kunci yang bisa diamati oleh metode kromatografi lapis tipis ini, yang pertama bisa dilihat dari nilai faktor retensi.
atau nilai EF biasanya kita sebut. Yang kedua itu sifat visualisasi bercak yang bisa kita amati dari metode kromatografi lapis tipis ini. Lalu selanjutnya ada pada kadar kandungan minyak atsiri. Nah, kadar kandungan pada minyak atsiri ini menggunakan metode destilasi uap, air, dan uap air. Diikuti dengan pengukuran volume minyak yang diperoleh untuk menentukan rendemennya. Adapun prinsip pada kadar kandungan minyak atsiri ini, prinsipnya pemisahan minyak atsiri dari bahan tanaman menggunakan metode destilasi atau biasa juga disebut dengan penyulingan, seperti destilasi uap atau destilasi air, ataupun tadi bisa juga dengan destilasi uap air. Nah, di mana minyak dan air dipisahkan menggunakan alat seperti corong pemisah setelah uap air yang mengandung minyak yang dikondensasikan. Nah, lalu untuk parameter kunci, parameter utama yang bisa kita lihat dari kadar kandungan minyak atsiri itu sendiri, yang pertama ada bisa dilihat dari nilai rendemen. Lalu yang kedua dari bobot jenisnya. Lalu yang ketiga bisa dari indeks bias, lalu warna, aroma, lalu yang terakhir adalah komposisi kimiawi. Lalu yang terakhir adalah kadar flavonoid total. Nah, kadar flavonoid total ini menggunakan metode spektrofotometri UV visible dengan pembentukan kompleks aluminium klorida. Nah, prinsip pada kadar flavonoid total ini menggunakan metode kolorimetri dengan reagen aluminium klorida yang membentuk kompleks berwarna stabil dengan gugus hidroksil dan keton pada flavonoid sehingga memungkinkan kuantifikasi menggunakan spektrofotometri UV visible. Nah, adapun eh, parameter utama, parameter yang bisa kita ambil dari kadar flavonoid total ini, yang pertama ada panjang gelombang maksimum. Kita bisa lihat dari panjang gelombang maksimum. Apakah nanti jika kita bandingkan dengan pembanding, apakah sesuai atau tidak. Yang kedua itu waktu operasi. Yang ketiga itu ada kurva kalibrasi baku quercetin. Dan yang terakhir ada pada pengukuran absorbansi sampel. Nah, nah, biasanya untuk eh, pengujian kadar flavonoid total ini eh, ada yang metode identifikasinya itu menggunakan penampak bercak yang umum dan spesifik. Biasanya untuk tipe tipe untuk menentukan apakah si flavonoid ini eh, sesuai dengan golongannya apa tidak gitu. Yang pertama itu yang menggunakan reaksi umum biasanya kita memakai H2SO4 pekat 10%. Nah, itu biasanya senyawa-senyawa organik. Biasanya hasilnya itu muncul ketika si eh, apa sampel tuh menghasilkan warna-warna setelah kita panaskan. Nah, selanjutnya itu ada reaksi spesifik kalau untuk penentuan flavonoid total itu. Nah, untuk reaksi spesifik itu yang pertama ada Dragon Drop. Dragon Drop, lalu ada FeCl3, lalu ada AlCl3 5% metanol. Lalu ada stroborat dan ada KOH2N dalam etanol dan vanilin sulfat. Dan juga ada Lieberman Bouchard. Nah, biasanya yang untuk eh, reaksi spesifik untuk golongan flavonoid itu ada pada AlCl3 dan juga citroborat. Biasanya hasilnya bisa dilihat dari perubahan bercak pada lampu UV visible di 366 nm ataupun juga di
eh, ya di 366 nm. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.